Pemirsa, sepekan berlalu sejak kematian diplomat Arya Daru, kepolisian telah 3 kali melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Potongan-potongan CCTV di kosan Arya pun bermunculan ke publik. Namun mengapa kepolisian belum juga merampungkan penyelidikan? Kami akan membahasnya bersama dengan mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duwaji. Selamat sore, Pak Susno. Selamat sore Mbak Silvia, selamat sore para pemirsa Metro TV sekalian. Pak Susno, sederet rekaman CCTV sebelum kematian Arya sampai ditemukan meninggal sudah muncul ke publik. Tetapi kenapa kepolisian belum juga merampungkan penyelidikan, Pak Susno? Pertama, turut berduka cita pada keluarga ya. Dan saya yakin bahwa kasus ini tidak terlalu sulit ya. Saya yakin Polda Metro Jaya bisa mengungkap kasus ini. Karena apa? Informasi-informasi atau data banyak ditemukan di TKP. Seorang penyelidik atau penyidik yang berpengalaman apabila menemukan kematian seseorang, maka dia akan bekerja keras untuk mengetahui apa penyebab kematian. Penyebab kematian itu ada 2. 1, wajar, kedua tidak wajar. Nah, yang wajar bagaimana? Misalnya karena sakit, karena usia sudah tua, itu tidak, itu yang wajar ya. Yang kedua tidak wajar. Tidak wajar itu apa? 1, dibunuh, ada orang yang membunuh. Kedua, karena kecelakaan. Ketiga, karena bunuh diri. Nah, ini yang harus diungkap dulu. Wajar atau tidak wajar. Kalau tidak wajar, maka akan terus penyelidikan dilanjutkan untuk mengetahui siapa pelakunya. Caranya bagaimana? Polisi harus kerja keras di TKP. TKP yang akan menjawab. Nah, datang ke tempat kejadian perkara, di dalam kamar itu dulu, ditemukan jenazah, dibuat visum luar. Adakah lebam mayat, adakah luka tusuk, adakah segala macam yang tidak wajar. Nah, yang ditemui yang tidak wajar itu adalah di kepalanya ada lakban. Nah, pada lakban itu nanti akan dilihat ada sidik jari siapa saja. Kemudian arah lakban itu akan dilihat arah kiri apa arah kanan untuk mengetahui ini dipasang oleh orang kidal atau bukan. Nah, dilihat si korban ini kidal apa tidak. Nah, itu akan terjawab. Kemudian sidik jari yang berada di sekitar tempat tidur korban, di atas meja, di pintu, dan sebagainya. Kemudian saintifik berikutnya apa? Akan terjawab oleh HP. HP korban itu di tracing ya, di tracing kepada operator. Adakah pembicaraan, adakah WA, adakah email, adakah SMS dari siapa dan apa pembicaraannya sebelum kematian korban. Yang berikut, apalagi CCTV. CCTV itu saintifik, dia bicara juga. Sekian jam sebelum korban meninggal, ada peristiwa apa yang terekam oleh CCTV itu. Yang berikut apa, yang akan sangat menjawab telak adalah hasil otopsi korban. Apakah hasil otopsi itu menyebutkan kematiannya karena kurang pernapasan, atau karena keracunan, atau karena obat, atau karena sebab lain. Nah, ini akan menjawab semua. Baru nanti selesai ini semua, dimintai keterangan saksi. Saksi siapa yang akan memberikan keterangan yang paling bagus? Teman terdekat atau orang terdekat. Siapa orang terdekatnya? 1, istrinya. Istrinya bisa mengetahui bahwa apakah korban punya masalah apa tidak, apakah korban mengidap suatu penyakit apa tidak. Apakah sebelum peristiwa itu korban menghubungi si istrinya, apa yang dibicarakan. Nah, kemudian baru berikut kepada penjaga. Ini yang penjaga tempat kos itu. Yang berikut adalah kepada teman sekerja. Nah, dari sini dikumpulkan semua keterangan-keterangan ini, baru nanti polisi bisa menyimpulkan ini meninggalnya wajar atau tidak wajar. Nah, kalau tidak wajar, baru polisi mencari pelakunya. Sidik jari siapa, siapa yang terlihat di CCTV, siapa yang bermasalah dengan si korban ini. Jadi melihat hal ini jauh lebih mudah daripada mengungkap perkara ditemukan potongan jenazah di suatu tempat terpencil yang tidak dikenali wajah siapa dan siapa orang itu. Jadi asal
polisinya fokus, hati-hati, profesional, tidak terlalu cepat mengumbar informasi. Soalnya kalau terlalu banyak mengumbar informasi nanti mempersulit posisi Polri sendiri. Nanti sudah mengambil kesimpulan A, tahu-tahu dari hasil yang didapat, alat-alat bukti yang dikumpulkan itu adalah B. Nah, ini saya yakin bahwa Polda Metro Jaya ini profesional di dalam melakukan hal ini. Dan kalau Kapolda mengatakan bahwa waktu dekat ini akan terungkap, saya yakin ini terungkap gitu. Insya Allah. Iya. Iya. Nah itu dia Pak Susno, sekarang itu kan sudah banyak sekali spekulasi ya yang berseliweran terkait dengan penyebab kematian Arya. Bahkan ketika dimunculkan ada rekaman CCTV penjaga kos mondar-mandir, kemudian langsung ada opini publik yang menyerang atau menduga bahwa penjaga kosnya lah pelakunya, padahal itu spekulasi. Nah pertanyaan saya Pak Susno, kalau hanya dilihat dari rekaman, potongan rekaman CCTV yang beredar. Di situ ada waktu-waktunya ya. Rekaman CCTV menunjukkan Arya, ini kami sedang putarkan, Arya keluar dari kamar, berpakaian lengkap, membawa kantong kresek, keluar dari kamar itu hari Senin tanggal 7 Juli. Waktunya juga ada pukul 23.23. Semenit kemudian Arya terlihat keluar lagi dari kamar. Nah, penjaga kos itu kenapa terlihat mondar-mandir? Kepolisian memberikan keterangan karena memang diminta oleh istrinya Arya. Karena istrinya Arya sejak jam 9 malam tidak bisa menghubungi Arya lagi. Makanya diminta untuk mengecek. Nah, sebetulnya kan dari komunikasi terakhir dengan istri sampai Arya terlihat jam setengah 12 itu berjarak kurang lebih 2,5 jam ya. Kemudian paginya jam 8 itu sudah ditemukan dalam keadaan meninggal. Dari waktu yang sangat singkat itu Pak Susno, adakah yang bisa kita baca dari petunjuk-petunjuk ini? Apa yang Pak Susno baca dari petunjuk-petunjuk ini? Itu baru petunjuk ya, tapi tidak bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwa dialah pelakunya. Gitu kan, masih jauh dari itu karena belum ada alat bukti apapun yang menunjukkan bahwa pelakunya dia, hanya berdasarkan kecurigaan. Kalau kecurigaan, semua orang yang dekat, semua orang yang berhubungan itu Polri dalam hatinya curiga, tapi kecurigaan tidak boleh diekspos dan kecurigaan itu tidak bisa dijadikan alas untuk menghukum seseorang. Harus berdasarkan fakta dan bukti. Alat buktinya harus bersifat saintifik gitu. Kemudian satu dengan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain harus saling bersesuaian. Saksi saja jumlahnya 1.000 nggak ada nilainya kalau tidak didukung alat bukti yang lain yang bersesuaian dengan keterangan saksi itu. Curiga boleh, tetapi tidak boleh terlalu berlebihan, tidak perlu langsung menjudge gitu, menghukum gitu, tidak boleh. Harus ada alat bukti lain gitu, alat bukti lain itu apa? Alat bukti lain itulah yang sedang dikumpulkan oleh penyidik Polri sekarang, yaitu berupa alat bukti yang tidak terbantahkan, yaitu saintifik. Saintifiknya berupa sidik jari, rekaman HP, rekaman CCTV, kemudian hasil otopsi. Itu yang akan menjawab semuanya. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Susno, kalau dilihat dari CCTV, berarti kan sebetulnya polisi itu sudah punya ya Pak, semua CCTV, rekaman CCTV yang ada di kosannya Arya, baik itu CCTV di luar ataupun yang spesifik mengarah ke kamarnya Arya. Dari CCTV yang spesifik mengarah ke kamarnya Arya, apakah dari situ bisa disimpulkan ada pembunuhan atau tidak? Karena kalau ada pembunuhan kan berarti akan tampak dalam CCTV ada orang lain yang masuk ke dalam pintu atau jendela kamar Arya. Apakah dari rekaman CCTV sebetulnya bisa dilihat ada orang atau tidak yang masuk ke dalam kosan itu Pak? Ke dalam kamarnya Arya? Dari rekaman CCTV baik sebelum terjadi pembunuhan maupun beberapa saat setelah terjadi pembunuhan belum bisa menentukan bahwa peristiwa itu adalah pembunuhan, belum bisa menentukan bahwa peristiwa itu ada si pelakunya. Ya, karena apa? Masih harus didukung oleh alat bukti lain gitu. Kan bisa saja orang keluar masuk keluyuran di situ, misalnya ada orang yang ngetok kamar, misal ya.
kemudian ngantarkan sesuatu, tapi dia belum tentu membunuh kan. Mungkin dipanggil oleh almarhum untuk membuang sampah, atau dipanggil oleh almarhum untuk memberikan suatu barang, atau dipanggil oleh almarhum untuk minta tolong gitu. Jadi tidak bisa kita mengatakan, wah ini terlihat di dalam CCTV, maka patut dicurigai inilah pelakunya. Tidak bisa. Kalau alat bukti itu hanya berdiri sendiri, tidak bisa. Harus ada alat bukti lain yang saling bersesuaian. Jika tidak terlihat ada orang lain lagi dalam CCTV ya Pak, yang mengarah ke kamarnya Arya, tidak terlihat ada orang lain yang masuk ke kamarnya Arya, dari situ apa yang bisa disimpulkan Pak Susno? Makanya Polri atau penyidik harus bergeraknya bukan dari itu dulu. Bergerak menentukan meninggalnya ini wajar atau tidak wajar. Itu dulu. Kalau meninggalnya wajar karena sakit, karena umur, karena apa-apa, udah selesai ini. Atau tidak wajar. Nah, tidak wajarnya bisa karena bunuh diri, bisa karena kecelakaan. Nah, kecelakaannya apa? Bukan kecelakaan lalu lintas ya. Misalnya kecelakaan karena dia meminum obat dosisnya berlebihan. Nah kan? Tapi dia sendiri yang melakukan. Mungkin karena sakit kepalanya berlebihan sehingga dia meminum obat yang bermacam-macam, reaksi obat itulah yang menyebabkan kematian. Nah, ini siapa yang menjawab itu? Yang menjawab itu tidak bisa penyidik. Yang menjawab itu adalah hasil dari laboratorium forensik oleh dokter kehakiman, ahli toksikologi, ahli keracun, ahli-ahli lain yang akan memeriksa organ dalam daripada almarhum, memeriksa jantung, hati, lambung, dan sebagainya. Itu yang akan menjawabnya. Saya kalau penyidik berasumsi tidak bisa, nanti menimbulkan berbagai asumsi. Kita sabar dulu, kita tunggu hasil otopsinya. Kalau hasil otopsi misal ya, misal oh meninggalnya karena ada reaksi ini karena obat ini dan obat ini. Ternyata di sekitar itu ditemukan obat itu, berarti selesai urusannya. Oke. Tapi jika itu adalah kecelakaan karena tadi Pak ya, mungkin ada racun atau apa yang masuk ke dalam tubuhnya, masih harus dijelaskan kan bagaimana lakban itu bisa melilit kepalanya almarhum. Nah, Pak Susno, kalau selama ini kan opsinya sepertinya hanya ada dua, bunuh diri atau pembunuhan terencana. Selain dua itu, selain memang mungkin tadi Pak Susno menambahkan satunya adalah kecelakaan, apakah mungkin ada di luar itu lagi penyebabnya Pak, indikasi lain lagi? Semua yang dikatakan tadi kan belum bisa disebabkan suatu kesimpulannya, itu baru asumsi ya. Nah, di dalam Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan, Polri bergantungkan beberapa teori ya. Teorinya, oh ini kita kalau dia ini bunuh diri, maka yang harus dicari ini. Kalau dia dibunuh, yang harus ada ini. Kalau dia kecelakaan, ini. Nah, yang disimpulkan, yang dikatakan Mbak Silva tadi adalah suatu asumsi yang berkembang di masyarakat gitu. Ya tidak apa-apa, wajar. Dan apa yang berkembang di masyarakat oleh Polri selaku penyidik dan penyelidik harus menangkap itu. Dikumpulkan itu semua, asumsi-asumsi itu sambil dia berkali-kali datang ke tempat kejadian perkara, kemudian mengumpulkan para saksi, mengumpulkan alat bukti forensik yang lain. Supaya itu bukan hanya asumsi, tetapi fakta yang disampaikan, yang didukung oleh alat bukti, satu sama lain saling bersesuaian. Maka tak terbantahkan lagi dia. Ya, ada lagi asumsi yang terkait dengan pekerjaan yang selama ini dijalankan oleh almarhum Arya Pak, terkait dengan pekerjaannya sebagai diplomat, banyak sekali menangani, mendampingi kasus-kasus yang terkait dengan TPPO, tindak pidana perdagangan orang, dan sebagainya. Apakah spekulasi ini atau fakta yang terkait dengan pekerjaan Arya juga harus dimasukkan menjadi salah satu pertimbangan penyelidik dalam upaya mengungkap penyebab kematian Arya, Pak? Ya akan dimasukkan, tetapi dimasukkan itu supaya tidak membuang waktu. Polri kan masih menunggu penyebab kematian yang pasti. Nah, penyebab kematian tadi akan terjawab oleh penyidikan yang bersifat saintifik ya. Jadi hasil daripada
otopsi dari laboratorium forensik apa sih? Oh, meninggalnya itu karena tidak wajar, tidak wajarnya itu karena ada penyebab dilakukan oleh orang lain, berarti ini pembunuhan. Atau ada penyebab yang karena kelalaian atau kecelakaan yang dibuat oleh almarhum sendiri dan lain sebagainya. Segala teori itu ya, akan dilacak oleh Polri sesuai dengan nanti arah daripada kematian ini apa. Kematian pertama tadi katakan tadi kematian wajar atau kematian tidak wajar. Kalau tidak wajar, apakah bunuh diri, apakah dibunuh, apakah kecelakaan. Soalnya kalau semua dikumpulkan langsung semua itu diseret gini kan energi terbuang kan. Nah, tetapi kalau bersabar menunggu hasil laborat kita cocokkan dengan hasil tracing di HP, hasil daripada CCTV, hasil daripada sidik jari, dan keterangan saksi-saksi yang lain. Dia akan mengerucut kemana ini? Baik, terakhir Pak Susno, singkat saja, faktor apa yang biasanya membuat penyidik itu sangat berhati-hati dalam mengungkap penyebab kematian seseorang meskipun semua bukti sebenarnya mudah dan sudah didapatkan? Kalau buktinya belum bersesuaian satu sama lain, penyidik nggak akan mau berbicara. Soalnya nanti akan menjerat penyidik sendiri. Misalnya penyidik mengatakan bahwa korban ini meninggal karena dibunuh oleh orang lain dengan cara dilakban sehingga tidak bisa bernapas. Nah, misalnya dia statementnya begitu. Kemudian hasil laborat forensik atau hasil otopsi mengatakan tidak demikian. Nah, maka akan bingung penyidik sendiri dia. Sehingga penyidik agak irit untuk memberikan suatu statement, biarkan statement di luar itu berkembang, statement yang di luar tadi nanti dihimpun. Karena apa? Untuk mengatakan bahwa dia dibunuh karena ada lakban itu tidak bisa langsung dikatakan begitu. Lakban memang ada, tapi harus dijawab dulu siapa yang memasang lakban itu. Kemudian harus terjawab dulu dengan hasil otopsi. Apakah meninggal itu akibat tidak bisa bernapas karena adanya lakban? Kan belum tentu kan. Jangan-jangan lakban itu karena untuk menahan rasa sakit kepala. Tapi itu pun tidak boleh dikemukakan oleh penyidik. Oh, lakban dia pasang sendiri karena untuk menahan sakit kepala, nggak boleh. Yang bisa mengeluarkan statement itu adalah ahlinya. Saya belajar juga dokter kehakiman, ya forensik kehakiman, tapi saya nggak boleh membuat pernyataan kan saya bukan pakarnya, gitu. Baik. Saya bercuriga boleh, gitu. Ya. Baik, Pak Susno. Terima kasih atas penjelasan dan analisanya. Terima kasih mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.